Abu al-af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Eh, Sebelum kita lanjut ya. Jadi pembahasan dulu kita tentang i'rab, tentang fi'il. Itu tata cara i'rab fi'il menurut ulama Basri ya. Kita sambil murojaah. Jadi kita murojaah saja dulu ya. Pertama kita mempelajari al-fi'lu al-madhi. Jadi fi'il madhi ya, dia hukum asalnya itu, atau kita bilang fi'il madhi itu mempunyai 3 keadaan. Hukum awalnya dia adalah mabniun alal fath. Ini hukum asalnya. Dia itu mabni alal fath. Tetapi dia mempunyai 3 keadaan ya. Mabninya mempunyai 3 keadaan. Yang pertama ialah mabniun alal fath. Ini rinciannya yang pertama. Dan ini ulama sepakat, yang disepakati antara ulama Basri dan ulama Kufi. Mabniun alal fathi. Kemudian yang kedua ialah mabniun ala dhammi. Ini kita murajaah yang dulu ya. Kemudian yang ketiga mabniun ala sukun. Nah. Mabniun alal fathi ini hukum asal. Kemudian mabniun ala dhammi ini ketika bersambung dengan wawul jama'. Ya, ketika bersambung dengan wawu jama'ah. Kalau mabniun ala sukun ketika bersambung dengan ta, ti, tu, na ya. Dan ini yang sering kita pakai ketika mengi'rab fi'il madhi ya. Dan ini lebih memudahkan bagi pemula. Jadi kisi-kisinya untuk dapat mengetahui mabni pada apa fi'il madhi, kita lihat harokat lam fi'ilnya. Nah, kita lihat harokat lam fi'ilnya. Kalau doroba lam fi'ilnya kan ba, berarti mabni alal fathi. Kita lihat harokat ba-nya berarti dorobu, berarti ini mabni alal dhammi. Dorob tu berarti mabni ala sukun. Jadi yang kita lihat adalah lam fi'ilnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga membahas fi'lul amri. Fi'il amr. Jadi ini yang biasa kita i'rab. Dia juga sama memiliki 3 keadaan ya. Yang pertama mabniun ala sukun. Rinciannya bisa dilihat ya ke daras pas bagian ini.
Yang kedua, mabniun ala hadfin nun. Yang ketiga, mabniun ala hadfi harfil illah. Jadi sambil murajaah ya. Mabniun ala sukun contohnya izhab. Mabniun ala hadfi nun ketika fi'il amarnya itu bersambung dengan alif waw ya. Contohnya izhabu. Ini mabni ala hadfi nun. Kemudian mabni ala hadfi harfil illah ketika fi'ilnya huruf akhirnya atau lam fi'ilnya huruf illah. Kita ambil contoh irmi. Asalnya irmi gitu ya. Ini dengan menghapus ya. Jadi bisa dilihat rinciannya di daras sebelum-sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari, dia hukumnya mu'rab ya. Hukumnya mu'rab, marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah. Kemudian dia itu hukumnya mu'rab illa kecuali yang pertama dia itu akan mabni illa idza ittasala bihi ihda an-nunaini. Kecuali ketika dia bersambung dengan salah satu dari dua nun. Yang pertama nunul inas, maka dia hukumnya mabniun ala sukun. Yang kedua nunut taukid, maka hukumnya dia mabniun alal fathi. Dan ini tidak mutlak ya. Nun taukidnya itu harus al-mubashir, yang bersambung dengan fiilnya secara langsung. Rinciannya bisa dilihat kembali di daras-daras pas bagian ini ya. Jadi kalau kita lihat fi'il madhi secara umum, kita bilang hukumnya mabni. Fi'il amr pun mabni. Dan fi'il mudhari pun, kalau fi'il mudhari dia hukumnya mu'rab. Dan dua keadaan ketika dia mabni. Jadi madhi mabni, amr mabni, al-mudhari mu'rab. Dan ini yang biasa kita sematkan indal basriyin ya. Menurut ulama Basri. Adapun Ibnu Ajurum, beliau mengikuti madrasah Al-Kufi. Maka hukum mu'rab dan mabni di fi'ilnya berbeda dengan Al-Basri. Jadi tidak mabni dan mu'rab, tidak. Kita lihat ucapan Ibnu Ajurum ya. Babul af'al. Al-af'alu salasatun. Fi'il-fi'il itu ada 3. Madin, yang pertama fi'il madhi, wa mudhari'un dan fi'il mudhari, wa amrun dan fi'il amr. Kalau madhi berarti menunjukkan waktu lampau, wa mudhari'un berarti fi'il untuk sekarang dan yang akan datang. Wa amrun dan fi'il amr ini adalah fi'il menunjukkan perintah. Dan pasti untuk mustaqbal, untuk waktu yang akan datang. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Beres ya. Kemudian di sini kita perhatikan. Jadi ini akan sedikit berbeda dengan apa yang kemarin kita pelajari. Tetapi yang kita pakai adalah yang ini.
indal basriin. Ini yang lebih memudahkan. Dan kita akan sedikit membahas apa yang diinginkan atau apa yang ditulis oleh Ibnu Ajurrum. Di sini dijelaskan fal madhi maftuhul akhiri abada. Maka adapun madhi dia akhirannya fathah selamanya. Jadi maksudnya di sini adalah fi'il madhi itu mabniun alal fathi abada. Dia itu fi'il madhi itu mabniun alal fathi abada. Jadi yang pertama ini menurut Indal Kufiyin. Yang pertama adalah al-fi'lu al-madhi. Al-fi'lu al-madhi hukumnya cuma satu. Hukumnya satu. Apa hukumnya? Mabniun alal fathi. Ini hukumnya satu saja. Tetapi mabniun alal fathinya ada dua. Ada zahiran atau muqaddaron, dikira-kira. Maka kalau kita bilang fi'il madhi fa'ala, ini sepakat mabni alal fathi, baik Kufi atau al-Basri. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana kalau bersambung dengan wawu jamaah. Kalau bersambung dengan wawu jamaah di indal basri ini kan mabni ala dhammi ya. Bagaimana kalau fi'il seperti ini? Fa'alu. Yang biasa kita bilang dia itu mabni ala dhammi. Tetapi menurut ulama Kufi dia itu tetap mabni alal fathi. Dan bagaimana kalau bersambung dengan ta'ti itu nada? Contohnya fa'altu. Biasanya kita bilang ini mabni ala sukun. Tetapi menurut ulama Kufi tidak seperti itu. Tetap mabni alal fathi. Nah, maksud mabniun alal fathi zahiran dan muqaddaran, kalau yang ini mabniun alal fathinya itu zahiran, nampak. Kalau yang ini mabni alal fathinya muqaddaran. Dan fa'altu juga mabni alal fathinya itu muqaddaran. Taib, kalau fa'ala kita bilang mabni alal fathi tidak ada masalah ya. Sekarang kita bahas yang fa'alu mabni ala al-fathi juga. Bagaimana ini i'rabnya? I'rabnya fa'alu adalah fi'lun madin mabniun ala al-fathi al-muqaddar. Jadi mabni ala al-fathi yang dikira-kira muqaddar fathahnya. Jadi menurut ulama Kufi fa'alu itu asalnya fa'alau. Taib. Kenapa mabni alal fathi al-muqaddar? Kemudian i'rabnya mana'a min zuhuriha, terhalang dari nampaknya fathah karohata tawali, karohah
karohatu tawali. Mana amin zuhuriha karohatu tawali bi arba'i alamatin. Afan. Bi arba'i mutaharrik. Bi arba'i mutaharrikatin. Fima huwa salah afwan. Masya Allah. Ana lupa ya. Ini adalah i'rab yang fa'altu ini. Jadi fa'altu ini ya mabniun alal fathi al muqaddar mana min zuhuriha karahatu tawali bi arba'i mutaharrikat fima huwa kal kalimah al wahidah. Jadi fa'altu ini asalnya fa'alatu. Asalnya adalah fa'alatu ya. Nah, kemudian fa'alatu ini disukunkan lamnya katanya. Kenapa disukunkan? Inilah sebabnya. Karohatu tawali bi arba'i mutaharrikat fima huwa kal kalimah wahid. Tidak disukainya 4 huruf yang berharokat bergandengan secara terus-menerus. Fima huwa kal kalimah wahidah. Dimana kalau terjadi demikian, dia itu seperti satu kata. Padahal kan ini 2 kata ya. Ada fa'ala yaitu fi'il dan domir tu atau ana, domir ta. Ini 2 kata. Yang pertama fa'ala ini adalah fi'il, kemudian ta adalah fa'ilnya. Ini 2 kata berarti ya. Ini 2 kata. Di mana kata para ulama kalau kita bilang fa'alatu ini seperti satu kata, makanya harus disukunkan lamnya supaya tidak iltibas, dia itu menjadi seperti satu kata. Ini sebetulnya ada rinciannya ya. Ada rinciannya agak panjang. Mungkin di lain waktu anak akan bahas. Memang seperti apa? Kalau kalau kita bilang fa'alatu seperti satu kata, bagaimana dengan kata dorobahu? Ini kan kita bilang ini yakin bukan satu kata, ini pasti 2 kata ya. Ada kata doroba dengan alha. Padahal semuanya mutaharrik. Kenapa para ulama ketika kita bilang dorobahu, ba-nya kita tidak disukunkan tetapi dimutaharrik? Ini ada rinciannya. Tapi kita akan bahasnya nanti. Ala kulli hal, kalau fi'il madhinya bersambung dengan ta'ti tuna'na, maka i'rab menurut ulama Basri ini saja. Terima jadinya terlebih dahulu. Kemudian, kalau bertemu dengan fa'alu atau fi'il madhinya bersambung dengan wawu jamaah, menurut ulama Kufi, ya, fa'alu ini tuh bukan mabni ala dhammi seperti ulama Basri, tetapi tetap menurut ulama Kufi ini adalah mabni alal fathi, tetapi fathahnya muqaddar.
i'rabnya seperti ini. Fi'lun madin mabniun alal fathi al-muqaddar. Ya, mabni alal fathi muqaddar. Jadi takdirnya fa'alu itu asalnya fa'alau. Tetapi fathahnya muqaddar. Asalnya fa'alau. Tetapi fathahnya muqaddar diganti dengan dhammah. Kemudian mana'a min zuhuriha. Terhalang nampaknya dhammah. Mana'a min zuhuriha ishtighalu al-mahalli biharakatil munasabah. Jadi mabniun alal fathi al-muqaddar mana'a min zuhuriha, terhalang dari nampaknya. Min zuhurihi berarti ya. Afwan, salah. Mana'a min zuhurihi ini juga berarti mana'a min zuhurihi. Mana'a min zuhuri al-fathah apa? Istighalul mahalli. Lamnya itu, tempat lamnya itu sibuk karena kedatangan waw biharokatil munasabah, dengan harokat penyesuaian. Jadi kan kita bilang kalau fa'alau waw itu tidak cocok harokatnya kecuali dhammah sebelumnya. Jadi kalau kita bilang fa'alau ini katanya kurang cocok, maka kita dhammahkan menjadi fa'alu ya, fa'alu, supaya menyesuaikan kedatangan waw. Ala kulli hal, kalau fi'il madhi yang bersambung dengan waw, menurut ulama kufi, dia itu mabni alal fathi muqaddar, mana min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Jadi inilah perbedaan menurut ulama kufi dan menurut ulama al-Basri. Tinggal satu lagi ya, ialah fi'il amr. Fi'il amr. Kita jelaskan, kita lihat ucapannya. Wal amru majzumun abada. Dan fi'il amr hukumnya majzum selamanya. Majzum selamanya. Taib, ini masih banyak ya. Di fi'il mudhari juga masih ada. Taib, mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita sampai fi'il madhi saja terlebih dahulu ya. Ini menurut ulama kufi. Jadi sekedar bocoran saja, fi'il amr menurut ulama kufi bukan mabni. Bukan mabni. Tetapi fi'il amr menurut ulama kufi ialah mu'rab. Mu'rabun seperti fi'il mudhari'. Ini bocorannya. Jadi seperti itu ya. Ini perbedaan i'rab menurut ulama kufi dan basri. Dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Ajurum. Tetapi ketika kita mengi'rab, kita i'rab yang ini ya. Menurut ulama basri yang telah kita pelajari dahulu. Taib, kita cukupkan ya sesi kali ini sampai bab fi'il atau bab fi'il madhi ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.